Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman Joybi semuanya? Tentunya Joy dan tetap senang. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman Joybis, dan tak lupa saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya terima kasih juga kepada owner PT Joybis Internasional, Bapak Hartanto Komara dan Bapak Rudi Laswardi, dan teman-teman Joybis di seluruh Indonesia yang turut membantu saya dan mendukung saya pada saat ini dan memberikan kepercayaan kepada saya untuk menseringkan semua produk dari PT Joybis, yaitu Joy Immune Max yang sangat saya rasakan manfaatnya bagi tubuh saya, sehingga saya terbebas dari penyakit hipertensi dan kolesterol akut. Nah, teman-teman Joybis di seluruh Nusantara, saya seringkan di sini yaitu produk Joy Immune Max, di mana saya sejak tahun 2002 saya divonis oleh dokter mengidap penyakit hipertensi dan kolesterol akut. Berarti sudah 17 tahun yang lalu sampai tahun 2013. Selama tahun 2002 sampai 2013 saya jalani hidup saya itu dengan ketergantungan sama obat. Tapi karena belum terlalu parah, artinya saya masih, mungkin barangkali karena masih imun tubuh saya masih kuat, jadi saya bisa menjalaninya dengan enjoy. Tapi tiba-tiba di tahun 2013, tepatnya hari Kamis jam 3 subuh, tiba-tiba saya drop. Dada saya berdebar-debar, kepala saya serasa mau pecah, sakit sekali. Saat itu saya mulai muntah-muntah, dan keluarga saya melarikan saya ke rumah sakit Batara Guru. Pada saat itu saya sudah tidak ingat apa-apa. Saya sudah, artinya istilahnya kayak pingsan lah. Tapi dalam pikiran saya, artinya saya tidak ingat ingatan. Saya tidak lupa ingatan. Dalam pikiran saya bilang saya harus kuat. Setelah sampai di rumah sakit Batara Guru, dokter tidak bisa menangani saya, dan saya langsung dirujuk ke rumah sakit Saweri Gading Palopo. Sampai di rumah sakit Saweri Gading Palopo, saya dipasangi O2 selama 2 hari. Alhasil di hari ketiga kondisi saya mulai membaik. Pada saat itu tensi darah saya itu 215, kolesterol saya 317. Sampai dokter, waktu saya sampai di rumah sakit Saweri Gading, dokter itu kalang kabut. Karena artinya di kondisi seperti itu jarang-jarang yang bisa bertahan di kondisi seperti itu. Tapi begitu, karena kuasa Allah yang Maha Kuasa, sehingga saya bisa diberikan kekuatan ya, dan bisa menerima, tubuh saya bisa menerima situasi yang seperti itu. Alhasil di hari ketiga saya mulai siuman, O2 sudah dicabut. Pada hari kelima kondisi saya sudah pulih, belum terlalu pulih, tapi yang namanya di rumah sakit pasti, artinya ada, walaupun orang sehat pasti merasa sakit juga. Saya minta untuk keluar, tapi saya dikasih pengantar untuk berobat ke Rumah Sakit Unhas Makassar sehubungan dengan penyakit sakit kepala saya yang sering kambuh. Saya disarankan oleh dokter untuk CT scan. Di hari ke-10 saya keluar dari rumah sakit. Saya ke Rumah Sakit Unhas sendirian karena saya takut dalam benak saya itu jangan-jangan misalnya kanker otak kah apakah. Saya takut sama keluarga saya terbebani juga. Saya ke Makassar, saya pergi CT scan sendirian. Sampai di Rumah Sakit Unhas, saya larang anak-anak saya antar karena kan anak-anak juga Makassar ada kuliah. Tapi saya tidak tahu, kasih tahu anak-anak saya pergi CT scan. Dan setelah hasilnya keluar, ternyata memang ada penyumbatan pembuluh darah di otak. Ini hasil CT scan saya di Rumah Sakit Unhas Makassar.
Dan hasilnya memang ada penyumbatan di sebelah kanan. Di sebelah kanan otak saya yang ini. Ada di sebelah kanan. Nah, saat itu dokter menyarankan bilang satu-satunya jalan harus dioperasi. Nah, dalam benak saya kalau mendengar kata operasi saja kayak bagaimana sakit, pokoknya kayak terbentur apa dalam darah, kayak dipukul. Tapi saya berusaha untuk kuat, saya berusaha tegar, seakan-akan saya tidak mendengar apa-apa. Nah, dokter menyarankan saya untuk opname, tapi saya menolak. Saya langsung pulang, saya pulang ke Palopo. Suami saya bertanya, bagaimana hasilnya? Saya bilang sama suami saya, karena saya juga tidak mau membebani beliau. Saya bilang tidak apa-apa, cuman penyumbatan kecil di kepala. Tapi namanya suami saya, artinya dia juga tidak mau harus lihat itu hasil CT scan-nya, karena kebetulan suami saya orang kesehatan. Dia diam-diam ambil hasil CT scan saya dan dia bawa perlihatkan sama dokter keluarga. Dokter bilang ini ada penyumbatan pembuluh darah, harus dioperasi. Tapi saya berusaha tampil tegar demi anak-anak saya, karena anak-anak saya masih butuh perhatian saya. Saya tidak mau lemah di hadapan mereka. Anjuran orang, misalnya orang bilang sama saya minum ini obat herbal, daun apa sembarang, saya minum, saya ikuti demi kesembuhan saya. Karena yang terngiang dalam pikiran saya itu jarang-jarang itu orang yang sudah dioperasi di bagian kepala artinya lolos dari maut. Betul itu bilang yang menentukan hidup dan mati kita itu adalah Allah. Tapi harus dalam hati kita itu harus ada tumbuh rasa kepercayaan dan kekuatan untuk menguatkan diri kita sendiri. Mulai saat itu saya hidup ketergantungan dengan obat. Saya tidak mau dioperasi. Sampai-sampai dalam 1 bulan itu, karena sakit kepala saya sering kambuh, biasa saya masuk rumah sakit. Untung-untung kalau cuma 2 kali atau 1 kali, biasa 3 kali. Dan saya konsultasi terus bahkan tiap minggu sama dokter keluarga, yaitu saya sangat berterima kasih sekali kepada beliau, yaitu Dokter Haji Mahdur Mukhtar, yang senantiasa mendukung saya, memberikan support kepada saya. Sampai-sampai beliau menyarankan kepada saya untuk mempunyai tensi sendiri, beli tensi sendiri, yaitu ini. Jadi saya beli tensi sendiri. Jangan-jangan kalau misalnya tengah malam saya kena naik tensi, saya langsung minum obat. Jadi saya hidup ketergantungan sama obat-obat kimia. Jadi hampir semua tas saya itu berisi yang namanya obat kolesterol sama obat hipertensi. Kemana-mana saya harus bawa obat. Bahkan kalau mau makan sekalipun saya harus minum obat dulu, biar tensi saya tidak naik, kolesterol saya tidak naik. Tapi saya berusaha untuk mengatur pola makan saya. Saya senantiasa mengatur pola makan saya. Dan saya jalani itu dengan, istilahnya saya hidup dengan obat. Nah, alhamdulillah pada awal tahun 2019 saya diperkenalkan sama sahabat karib saya, yaitu Ibu Haja Roslina Kasim, yang upline saya sekarang, diperkenalkan dengan PT Joybis. Tapi pada saat itu namanya saya juga orangnya suka bisnis. Saya belum terlalu jauh masuk pelajari yang produk-produknya, saya langsung join. Setelah saya ada anniversary di Jogja tahun awal 2019, saya langsung ikut. Dan di situ saya mendengarkan langsung penjelasan dari ownernya sendiri, yaitu Bapak Hartanto Komara. Di situ saya langsung mulai fokus. Saya putuskan untuk fokus di PT Joybis. Dan sepulang dari sana saya selalu konsumsi produk Joybis, yaitu Joy Moon Max. Semua saya konsumsi, tapi yang paling saya rasakan manfaatnya bagi diri saya yaitu produk Joy Moon Max. Dan bukan cuma saya, keluarga saya juga, suami saya, anak-anak saya, dan ibu saya juga.
Nah, sejak saat itu kondisi saya, alhamdulillah, saya jarang, selama 2 tahun ini saya jarang ke dokter. Saya bahkan baru 1 kali ke dokter, itu pun ke dokter gigi. Jadi syukur alhamdulillah, saya sangat berterima kasih sekali kepada sahabat karib saya Haja Roslina Kasim. Dan saya sangat berterima kasih juga kepada upline saya yang paling hebat, paling setia mendampingi saya, yaitu Ibu Haja Rasmia. Di saat kondisi beliau juga dalam keadaan sakit, tapi beliau setia dan sabar membimbing saya di dalam Joybis, sehingga pada saat ini saya bisa, alhamdulillah, syukur alhamdulillah, keadaan saya saat ini boleh dikata belum terlalu, artinya saya belum bisa pastikan kalau saya terbebas dari tapi saya yakin dan percaya karena selama 2 tahun ini saya belum pernah ke dokter. Mudah-mudahan kedepannya begitu terus. Dan Join Mumex sangat membantu suami saya juga. Istilahnya suami saya hidupnya sekarang sudah bergairah berkat Join Mumex. Dan ibu saya juga sangat terbantu dengan Join Mumex, yaitu ibu saya menderita sakit lutut, sakit pinggang, sakit punggung, tapi baru 2 box dia konsumsi, beliau sudah merasa sehat dan alhamdulillah sudah bisa beraktivitas kembali. Makanya saya sarankan, saya merekomendasikan sekali produk Join Mumex kepada seluruh teman-teman Joybis, bahkan seluruh keluarga untuk konsumsi produk dari PT Joybis, yaitu Join Mumex. Syukur alhamdulillah. Mungkin sekian sampai di sini seri saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua dan bahkan seluruh masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.